ada dua hal Mbak yang bisa kita kenali. Yang pertama, kalau anak kita kurang makronutrien, jadi karbohidrat, lemak, protein, yang paling objektif adalah kenaikan berat badan dan panjang badan. Kalau anak kita kurang makronutrien, pasti berat badannya tidak naik dengan baik. Misalkan anak usia 1 tahun sampai 3 tahun itu harusnya per bulannya naik kurang lebih sekitar 8 gram per hari, mungkin sekitar 240 gram per bulan. Naik segitu nggak anak kita setiap bulannya? Kalau misalkan berat badannya tidak naik segitu, mungkin makronutriennya kurang. Nah, kalau ada mikronutrien, biasanya itu lebih sulit untuk terdeteksi. Kenapa? Karena tadi zat gizinya itu yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan gejalanya terlihat. Makanya kalau di dunia kedokteran kita nyebutnya itu kalau kekurangan mikronutrien itu namanya hidden hunger, Mbak. Jadi kelaparan yang tak terdeteksi, yang tertutup gitu ya, karena tadi sulit untuk mendeteksinya. Nah, gimana cara tahunya? Biasanya perlu pemeriksaan laboratorium untuk yang paling banyak di Indonesia ini kekurangan zat mikronutrien itu adalah kekurangan zat besi, Mbak. Kalau kurang zat besi biasanya akan menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Kemudian dampaknya yang terlihat biasanya adalah kalau anaknya usia sekolah adalah kalau disuruh konsentrasi tuh nggak bisa sulit fokus gitu ya. Kalau disuruh, nah iya Mbak, betul. Nah itu kan gejalanya kan nggak khas banget ya. Bisa aja karena dia lagi capek atau dia lagi nggak mood belajar, ngantuk misalkan gitu ya. Nah, iya, atau tidurnya malamnya kurang. Bisa saja itu adalah suatu gejala awal dari tadi kekurangan zat gizi mikro gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan untuk tahu cukup apa enggak, tadi pantau berat badan dan tinggi badan, dan tadi kita perlu evaluasi memastikan asupannya cukup atau enggak. Plus kalau misalkan kita ragu, tanya deh ke dokter, anak saya zat gizi mikronya cukup. Baik, jadi kalau untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro biasanya ada 3 Mbak hierarkinya ya. Jadi yang pertama kita tetap sebaiknya adalah memberikan makanan dalam bentuk alaminya. Itu adalah tentu yang paling baik. Kenapa? Karena biasanya ketika kita memberikan makanan alami, kita mendapatkan zat gizi mikro yang lain. Misalkan ketika kita makan daging, dia selain dapat zat besi juga dapat seng yang juga dibutuhkan untuk kekebalan tubuh, untuk menambah tinggi badan, gitu ya. Itu juga adalah salah satu faktor. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa nih, tadi Mbak Rani bilang makan daging nggak mau, makan hati ayam nggak mau, susah banget itu. Semuanya susah banget ya. Maka pilihan yang kedua Mbak adalah kita menggunakan makanan yang kalau untuk bayi misalkan di bawah usia 1 tahun, di atas usia 6 bulan kan ada MPASI yang komersil misalkan gitu ya, itu kan sudah ditambahkan dengan zat besi. Atau misalkan untuk anak yang lebih besar, kita bisa memberikan susu formula yang dia sudah terfortifikasi zat besi. Itulah bedanya susu formula dengan susu segar, Mbak. Karena kita ada kadang-kadang kita kasih cair susu segar ya. Kalau anak-anak yang nggak ada masalah makan, dia misalkan makan dagingnya mau, maka nggak ada salahnya kita memberikan susunya susu segar sebagai tambahan. Tapi kalau misalkan dia sudah makannya susah, milih-milih, maunya cuma makan telur aja, ada kemungkinan dia kekurangan zat besi, biasanya kita pilih sumber makanan atau minuman yang memang sudah tersertifikasi zat besi. Kalau nggak bisa juga Mbak, pakai itu, minum susu nggak mau, makan yang sudah tersertifikasi mau, kasih zat besi dalam bentuk tanda kutip biasanya mintanya vitamin tambah darah dok gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan suplemen tadi gitu. Itu adalah last resource, langkah terakhir yang biasanya akan dokter pilih. Oke. Saya yakin ini pertanyaan banyak ibu yang lain juga ya. Anaknya nggak mau makannya saya juga nungguin jawabannya. Nah, biasanya yang kita edukasi atau berikan saran, terutama untuk anak yang usianya sudah di atas 1 tahun ya,
Kan biasanya kita bagi dengan makan utama tuh 3 kali, snacknya 2 kali ya, misalkan gitu ya. Nah, pas dia makan utama, misalkan dia makannya hanya 1 atau 2 suap. Nah, kita gunakan waktu snack, jadi snack yang misalkan biasanya misalkan dia makannya biskuit gitu ya. Nah, kita coba ganti dengan makanan yang tinggi kalori juga, Mbak. Misalkan snacknya kita pilih yang tadi, yang ada lengkap, ada karbohidrat, lemak, protein. Misalkan snacknya lemper gitu, atau misalkan makan kroket, atau misalkan makan bubur sumsum, atau misalkan buah pakai yogurt gitu. Jadi kita menggunakan waktu snack itu untuk juga bisa memberikan makanan yang berkalori tinggi. Jadi nanti kalau misalkan dia nggak bisa makan nasinya banyak, cuma bisa makan 2 suap, ya kita kasih solusi kepada si anak nih, kita makan makanan yang kalori sebagai. Ada loh anak yang dia kalau disuruh makan nasi mau gitu, tapi kalau begitu suruh makan snack yang bervariasi tadi, makan bubur sumsum, makan roti pakai keju, nah dia mau. Nah itu bisa menggantikan, Mbak, untuk memenuhi kebutuhan kalori dan zat gizi yang lain supaya tumbuh kembangnya tetap baik.